Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wa tadhakkur wa tadhkir wal hatha ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'ai ila al-huda wa dalala ila al-khair ibtigha'a wajhillah wa ridahu wa qurbih wa thawabih. Allahumma ya man maqalidul umur kulluha biyadihi wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Ya Fattah ya Alim iftah lana fathan qariba. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال مبدئا بلا مثال لك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. أما بعد, hadirin jamaah majlis Tuhul Arifin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kita semua masih panjang umur, sehat, afiat sampai hari ini. Mudah-mudahan umur dan kesehatan bisa kita manfaatkan untuk memperbanyak ibadah sebagai bekal menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kajian kita pada pagi ini adalah kajian fikih dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah. Kita terakhir membahas tentang jenis-jenis sholat jamaah, ada yang sah, ada yang tidak sah, gitu ya. Sekarang pembahasan kita adalah syarat-syarat sahnya sholat Jumat. Dikatakan di sini, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa min syurutil jum'ah, gitu ya. Wa min syuruti ay sihhatil jum'ah, termasuk dari syarat-syarat sahnya salat Jumat. Ya, di sini langsung dikatakan al-khutbatan, gitu ya. Ada di syarahnya ditambahkan di antara syarat-syarat salat Jumat ya, adalah waktu zuhri, dikerjakan di waktu zuhur, ya. Minimal bi an yabqa minhu ma yas'uha ma'al khutbatain, ya. Minimal waktu zuhur itu masih tersisa cukup untuk mengerjakan salat Jumat dan dua khutbah, ya. Syaratnya. Syarat berikutnya wa an tuqama fi mahallin ma'dudin minal balad awil qaryah. Dikerjakan masih dalam batas kota, masih dalam batas kampung, ya. Enggak boleh kita misalnya ini kampung kita, ya, di kampung kita. Ini batas kota. Kita mau bikin Jumatan di luar kampung, walaupun dekat enggak boleh. Ya, harus ada di atas kampung kita. Ya. Itu di antara syaratnya. Yang ketiga, ya, an la yasbiquha wa la yuqarinuha jum'atun fi tilkal balad, ya. Jadi enggak boleh dalam satu kampung itu Jumatan didahului atau dibarengi dengan Jumatan yang lain. Nah, jadi dalam satu kampung itu sebenarnya enggak boleh bikin Jumatan lebih dari satu, ya. Satu itu kalau cukup udah enggak boleh bikin lagi. Seandainya ini satu kampung, sebenarnya bisa satu masjid cukup, bikin lagi di sini, ya. Ini kalau seandainya terjadi berbarengan, maka batal dua-duanya. Kalau seandainya ada yang duluan lebih dulu, misalnya yang kanan lebih dulu, yang kiri belakangan, maka yang sah yang kanan, yang duluan, yang belakangan nggak sah, harus sholat zuhur. Dan patokan barengnya atau duluannya itu, yaitu ketika mengucapkan huruf ra ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, yang bar duluan itu yang sah, yang belakangan berarti nggak sah. Dan yang nggak sah ini harus sholat zuhur. Nanti ada hukumnya itu kalau di Safinah tuh. Jelas ya? Kecuali misalnya kampungnya gede Ustaz, satu kampung bikin jumatan di sini masjidnya. Orang-orang sini jauh, ya.
jalannya jauh berapa kilo, kesian. Jadi kita bikin lagi di sini satu, walaupun satu kampung nih, nggak apa-apa. Kalau ujung ke ujung jauh dan orang kesian jalan ke sana jauh, maka boleh bikin jembatan 2 atau lebih sesuai kebutuhan. Atau misalnya susah untuk berkumpul karena ada perselisihan. Satu kampungnya pada ribut. Yang sebelah kanan ribut sama sebelah kiri. Kalau jembatannya gabung, Ustaz, emang ribut gara-gara apa? Misalnya gara-gara partai lah, gara-gara pilpres lah, ya kan? Yang sini dukung A, ini dukung B. Kalau gabung jembatan bisa beribut, Ustaz. Nah, bikin 2 nggak apa-apa. Ya. Atau misalnya ya tempatnya nggak muat. Ustaz, ini masjid yang pertama udah nggak muat, nggak nampung dah. Orang banyak, satu kampung. Harus 2, bikin 2. Atau harus 3, bikin 3, nggak apa-apa. Kalau ini namanya udzur. Ya, udzur bikin jembatan lebih dari 1. Paham ya? Baik. Kemudian di antara syarat berikutnya wal khutbatan. Ini yang mau kita bahas. Wal khutbatan dan 2 khutbah. Jadi Jumatan itu supaya sholat Jumat sah harus ada 2 khutbah. Kapan pelaksanaannya? Qabla sholat, sebelum sholat. Beda sama sholat Id, sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana matahari atau bulan, sholat istisqa itu sholat dulu baru khutbah. Tapi kalau Jumat ya khutbah dulu baru sholat. Ya, paham ya? Wa arkanuhuma, dan rukun 2 khutbah ini khamsatun, ada 5. Yang pertama, hamdulillahi ta'ala, harus ada pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik dengan kata alhamdulillah boleh. Atau misalnya ahmadullah subhanahu wa ta'ala, ahmadullah, ya, boleh juga saya memuji Allah. Atau misalnya ana hamidun lillah, boleh juga. Pokoknya ada kalimat hamd, ya. Baik dia pakai isim atau pakai fi'il, yang penting ada kalimat hamdnya. Dan harus pakai nama Allah, ya. Alhamdulillah. Ya. Kemudian wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, harus baca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahumma, dan sifatnya bebas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala sayyidina Muhammad, boleh. Yang penting baca salawat. Ya. Dan ini juga yang ketiga rukunnya wal wasiyah bit taqwa. Harus ada pesan untuk berbuat takwa. Ya, biasanya khatib itu baca ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, atau misalnya pakai kalimat ayyuhal muslimun ittaqullah. Misalnya gitu. Ada perintah wasiat takwa, ya. Baik. Dan ini rukun, ya. Nanti sampai yang kelima nih. Yang keempat apa yang keempat? Wa qira'atu ayatin minal Qur'an. Membaca 1 ayat dari Al-Qur'an, minimal 1 ayat, lebih boleh. Dan ayatnya itu harus mufhimah, yang ayat mufhamah, yang bisa dipahami. Ya, jangan 1 ayat cuma pendek banget kita enggak paham. Misalnya apa? Misalnya tsumma nadhar. Apa itu tsumma nadhar? Kemudian dia melihat apa? Enggak jelas. Ya, biasanya kalau khatib itu di khutbah pertama dia baca ayat biasanya 1 surat, yaitu biasanya kebanyakan Al-Asr. Sebelum mengakhiri khutbah dia baca wal asri innal insana lafi khusr illa, sampai selesai. Itu ya, itu cukup 1 ayat yang bisa memberikan pemahaman atau bisa dipahami. Paham ya? Kalau sebagian ayat bagaimana? Enggak, setengah ayat enggak cukup, minimal 1 ayat. Di mana baca ayat ini? Fi ihdahuma, di salah satu dari 2 khutbah. Wa yusannu kaunuha fil ula, dan disunahkan baca ayat ini di khutbah yang pertama. Itu ya. Jadi yang 3 tadi alhamdulillah, sholawat, wasiat, ini ada pada di kedua khutbah. Khutbah pertama harus ada, khutbah kedua harus ada. Adapun baca ayat harus ada di salah satu khutbah. Tapi yang afdal di khutbah pertama. Kenapa? Karena di khutbah kedua nanti ada ya diperintahkan kita berdoa, wad doa lil mu'minin fil akhirah, ya, dan baca doa untuk orang-orang beriman fil akhirah, di khutbah yang terakhir. Nah, jadi biar imbang, khutbah pertama ada hamdulillah, sholawat, wasiat, lalu baca ayat. Khutbah kedua hamdulillah, sholawat, wasiat, dan doa. Jadi sama-sama 4, ya. Itu yang sunnahnya begitu. Walaupun misalnya ada khutbah di khutbah pertama nggak ada baca ayat misalnya,
Tapi di khutbah kedua baca ayat sama doa, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Tapi sunnahnya dibagi dua tadi itu. Ya baca ayat di khutbah pertama, doanya harus, kalau doa nggak boleh pindah, harus di khutbah yang kedua. Jelas ya? Kalau ayat boleh di mana aja. Sampai sini paham? Ya. Ini doa untuk mukminin. Kemudian disyaratkan juga kalau untuk khutbahnya sah mutatahhiran. Ya, dia harus suci min hadatsin asgharin wa asghar wa akbar. Dia harus suci dari hadas baik yang kecil maupun yang besar. Ya, suci dari hadas. Jadi kalau seandainya dia khutbah, ada orang khutbah Jumat nggak punya wudu, maka khutbahnya nggak sah. Ada orang khutbah Jumat sedang junub, belum mandi, maka khutbahnya nggak sah. Ya, ini. Jadi perhatiin kalau jadi khotib itu, apalagi kalau misalnya ente jadi DKM gitu ya, yang suka ngundang-undang khotib, penceramah atau khutbah, itu perhatiin orangnya yang mau diundang, ngerti syariatnya, ngerti fikihnya. Kadang sekarang gini nah, di akhir zaman itu kata Nabi, nanti bakal banyak orang yang pinter ceramah. Ceramahnya pinter, tapi fikih nggak tahu, nggak ngerti. Nah, ini bahaya nih, ya di akhir zaman begitu. Maka kata Nabi, waktu itu Nabi bilang sama sahabat gini, kalian ini sama para sahabat, ada di zaman dimana banyak ahli fikihnya, sedikit ahli ceramahnya. Maka katanya di zaman ini, zaman Nabi, beramal lebih afdal dibandingkan nyari ilmu. Tapi nanti kata Nabi akan datang suatu zaman di mana umatku itu, kata Nabi, di zaman itu sebanyak penceramahnya, sedikit ahli fikihnya. Maka di saat itu mencari ilmu lebih afdal dibanding amal. Artinya bukan nggak beramal sama sekali, cuma banyak yang mencari ilmu untuk bisa beramal. Karena orang di akhir zaman itu makin jauh dari ilmu agama, makin bodoh, nggak ngerti sama sekali. Ya. Sehingga yang muncul-muncul itu orang yang cuma jago pidato, jago ceramah, akhirnya mereka ditanya tentang hukum, jawabnya sesat dan menyesatkan orang lain. Paham? Hati-hati. Jadi khutbah itu harus suci dari hadas kecil ataupun besar. Wa khabathin, dan harus suci dari najis. Baik najis yang mukhaffaf atau mughallad atau mutawassit. Baik najisnya najis ringan ataupun najis berat ataupun najis sedang, ya. Nah, jadi bajunya yang dia pakai, tempat khutbahnya, yang dia injak, yang dia dudukin, itu semua harus suci dari najis. Paham ya? Syarat berikutnya, ya, masturul aurah. Ya. Masturul aurah, dia yang khutbah ini syaratnya harus menutup aurat. Ya. Jadi dalam khutbah aurat laki-laki sama seperti sholat, dari pusar sampai dengkul. Dan khutbah itu kan harus laki-laki, nggak boleh perempuan. Ya, ada syaratnya. Nah, memang kalau ada orang khutbah pakai kain sarung doang, tutupin pusar sampai dengkul, sah apa nggak? Nggak pakai baju? Sah. Ya cuma nggak pantas begitu. Ya, bahkan dianjurkan seorang khatib itu memakai baju lebih baik dibandingkan jamaahnya. Misalnya kalau jamaahnya pakai gamis sama peci, ya. Nah, maka khotibnya itu dianjurkan ada lebih dari jamaah. Misalnya dia pakai gamis ditambah jubah, ya, ditambah lagi misalnya dengan imamah, ya. Khotib itu sunnah pakai baju gamis, pakai jubah, pakai imamah, pakai rida, pakai sorban, ya, itu sunnah, ya. Dan juga sunnah pakai tailasan. Tailasan itu kerudung yang ditaruh di atas imamah. Jadi dia pakai imamah, pakai kerudung lagi. Dan sunnahnya semuanya warnanya putih. Jangan warna-warni. Nanti perhatiin dah, kalau khotib sekarang itu banyak yang kurang memperdulikan sunnah. Pakai jas hitam, ya keren sih, ya. Pakai kain sarung hitam, pakai macam-macam, ya, kemeja biru. Sah apa enggak? Ya sah, kan untuk aurat. Cuma sunnahnya enggak begitu. Sunnahnya kalau Jumat semua serba putih. Bahkan kalau bisa Zainal kalau Jumatan itu baju dalam sama baju luar putih semua. Kalau pakai kaosnya putih, pakai celana dalamnya putih gitu. Kalau bisa gitu, khusus Jumatan, ya. Jadi supaya mendapatkan pahala mengerjakan sunnah. Nabi itu senang kalau Jumatan itu pakai baju putih, ya. Walaupun kalau pakai baju warna lain juga sah juga. Cuma kan kita pengen sebisa mungkin ngikutin Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Baik. Kemudian syaratnya khutbah juga, ya, wajibul julus, dan wajib duduk bainahuma, antara
kedua khutbah. Jadi khatib itu kalau khutbah, antara khutbah pertama dengan khutbah kedua harus duduk dipisah antara kedua khutbah. Berapa lama duduknya? Fauqa tuma'ninatis shalah, melebihi tumakninahnya salat, ya. Jadi kalau tumakninah salat berapa lama dong? Ukuran subhanallah. Ini lebih dari itu. Ya. Lebihnya berapa Ustaz? Ya bebas, lebih, pokoknya lebih aja dari subhanallah. Tapi sebagian ulama mengatakan minimal, ya kalau bisa sunnahnya itu seukuran baca surah Al-Ikhlas. Ya. Apakah diam aja seukuran surah Al-Ikhlas? Enggak, kata sebagian ulama yang lain mengatakan enggak cuma diam, baca surah Al-Ikhlas. Ya. Tuh. Bahkan dikatakan wa yakunu julusuhu bainahuma nadban qadra suratil Ikhlas. Takriban kira-kira. Kenapa kita disuruh duduk seukuran baca surah Al-Ikhlas? Khurujan min khilafi man aujabah, ya. Supaya bisa keluar dari perbedaan pendapat bagi sebagian ulama yang mengatakan hukumnya wajib. Ada yang bilang duduk seukuran baca surah Al-Ikhlas hukumnya wajib. Padahal kan yang wajib itu melebihi tumakninah sebenarnya. Nah, karena ada khilaf seperti ini, ada beda pendapat, maka sebaiknya seorang khatib duduk di atas mimbar di antara dua khutbah seukuran baca surah Al-Ikhlas. Sampai sini paham? Ya. Baik. Kemudian wal muwalah. Nah, disyaratkan untuk khutbah itu selain dia tadi duduk adalah al muwalah, sambung menyambung. Sambung menyambung antara apa? Satu, baina arkaniha. Antara rukun-rukun khutbah harus sambung menyambung. Ya. Minimal 3 tadi itu, hamdalah, sholawat sama wasiat. Ini sambung menyambung. Ya. Ya, jangan misalnya alhamdulillah terus dia duduk dulu ngopi. Dan orang, nah ini apa-apaan khutbah apaan ini gitu ya. Nah, kalau dipisah begitu harus ulangin lagi khutbahnya. Antara rukun harus sambung menyambung. Kemudian wa bainahuma wa bainas shalah. Antara khutbah pertama dengan khutbah kedua juga harus sambung menyambung, cuma dipisah duduk doang. Seukuran baca surah Al-Ikhlas. Jangan kelamaan. Selesai khutbah pertama izin. Ya maaf ya, saya mau makan dulu nih, lapar nih, makan. Setengah jam, balik lagi khutbah kedua nggak boleh, harus ulang lagi khutbah pertama. Ya, dan kalau beliau begitu disambitin jamaah kalau gitu. Ya. Terus antara kedua khutbah atau khutbah kedua dan antara sholat. Ya, jadi setelah khutbah kedua jangan izin makan, jangan kemana-mana, langsung sholat. Ya, berapa lama? Ya, dikatakan sambung menyambung. Ya. Katanya sini batasannya itu urfan menurut pendapat orang banyak. Ya, artinya gini, kalau ada orang habis khutbah kedua selesai nih, turun, terus dia misalnya duduk dulu sebentar. Maaf jamaah, kaki saya pegel, duduk sebentar. Ya kira-kira setengah menit, dah cukup. Nah itu kalau kata orang, itu mah sebentar, nggak apa-apa, lanjutin. Cuma kalau setengah jam, wah itu mah kelamaan. Ya 15 menit kelamaan, ya udah. Berarti kalau kelamaan harus ulangin lagi khutbahnya, kedua-duanya, baru sholat. Paham ya? Jadi harus mualah antara pertama antara rukun, yang kedua antara khutbah pertama dengan khutbah kedua, yang ketiga antara khutbah terakhir dengan sholat. Paham? Sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Nah, lanjut. Wa sholatul jamaah wa sholatul janazah fardu kifayatin. Hukum sholat berjamaah, ya, dan sholat jenazah masing-masing kedua sholat ini fardu kifayah, hukumnya fardu kifayah. Kewajiban yang apabila ada sebagian orang mengerjakannya, walaupun cuma satu orang, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Itu fardu kifayah namanya. Jadi kalau ada orang sekampung nggak sholat jamaah, semua nggak ada sholat jamaah, sholat sendirian, maka dosa semuanya. Kalau ikut pendapat sholat jamaah hukumnya fardu kifayah. Ya. Begitu juga ada jenazah meninggal dunia. Udah dikafanin, udah dimandiin, udah dikafanin, tinggal nyolatin, gak ada yang mau nyolatin, maka sekampung dosa semua. Paham? Dan ada kaum muslimin yang tahu dan bisa berangkat, gak mau berangkat, juga dosa juga. Paham ya? Baik, kemudian kemudian dikatakan keutamaan sholat jamaah. Nabi mengatakan sholatul jamaah afdal min sholatil fadhi, ya, bi 27 darajah. Salat jamaah itu lebih utama dibanding salat sendirian dengan perbandingan 27 derajat, ya. Oleh karena itu jangan sampai kita kalau bisa
masih bisa ada yang berjamaah, jamaah aja udah, ya. Jadi kalau bisa kita tetap usahakan jamaah walaupun dengan cuma berdua, ya. Baik. Kemudian juga sholat jenazah itu juga satu keutamaan yang besar buat kita. Jadi kalau ada orang Islam meninggal dunia, walaupun misalnya kita nggak kenal, kita tinggal di kampung, ngomong orang, kita perantau, ada yang meninggal kita nggak kenal, sunnah sholat jamaah jenazah, walaupun dia nggak kenal, ya. Selama dia Muslim, berarti kita sunnah. Mau laki mau perempuan, kita dianjurkan untuk sholat jenazah, ya. Seperti ini, paham? Apalagi katanya, kata Nabi, ya, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fi. Tidaklah ada seorang muslim meninggal dunia lalu ada 40 orang yang mensolatkan dia, dan 40 orang ini tidak pernah berbuat syirik pada Allah, kecuali, ya, Allah akan memberikan syafaat kepada mayit atas 40 orang ini, dengan sebab 40 orang tadi. Makanya kalau bisa salat jenazah minimal 40 orang minimal, supaya mayit dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini paham? Ya. Baik, kemudian wal idani wal kusufani, dan juga salat Idul Fitri serta Idul Adha, ya. Wal kusufan, dan salat dua gerhana matahari dan gerhana bulan. Wal witru, ya, dan salat witir. Itu apa hukumnya? Hukumnya sunanun muakkadat, sunnah muakkadah. Arti sunnah muakkadah, sunnah yang sangat kuat kesunahannya. Kenapa dikatakan sangat kuat? Karena limuwadhabatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi senantiasa ngerjain, gak pernah ditinggalin. Ya. Baik, kemudian ini jenis-jenis sholat sunat yang muakkadat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana matahari, gerhana bulan, dan sholat witir, ya. Kemudian sebentar. Wa kadza rawatibus shalah, dan demikian juga hukumnya berarti sunnah muakkadah rawatibus shalah, salat sunat yang mengiringi salat fardu, yaitu qabliyah dan ba'diyah. Bahkan sebagian ulama mengatakan salat rawatib qabliyah ba'diyah itu adalah salat sunnah yang paling afdal, ya. Salat sunat yang paling afdal di antara semua salat sunat adalah rawatib. Kenapa? Karena dia mengiringi salat fardu, ya, jadi lebih afdal. Baik. Kemudian termasuk salat juga yang sunnah, ya, yang termasuk apa sunnah muakkadah, wadduha, salat duha, ya. Kalau rawatib ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Ya, yang muakkadah berarti Nabi enggak pernah tinggalin. Yang ghairu muakkadah kadang Nabi tinggalin, kadang Nabi ngerjain. Yang muakkadah, ingat-ingat, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ini 5 jenis salat rawatib yang muakkadah. Ada lagi yang ghairu muakkadah, kadang Nabi ngerjain, kadang enggak. Apa itu? 1, 2 rakaat tambahan setelah qobliyah, jadi 4, 2 atau 4 langsung qobliyahnya 4, lalu 2 rakaat setelah zuhur. Jadi tadi kan udah ada 2 tuh, tambahin 2. Jadi 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur. Itu 2 yang terakhir itu sama 2 yang pertama tuh yang di ujung itu namanya sunnah ghairu muakkadah. Kadang Nabi ngerjain, kadang Nabi tidak ngerjain. Lalu yang ketiga qobliyah asar. Ini ghairu muakkadah. Kadang Nabi ngerjain, kadang Nabi ngerjain. Lalu yang keempat qobliyah maghrib. Yang kelima qobliyah isya. Nah, ini, ya, jenis-jenis salat rawatib yang ghairu muakkadah. Paham, ya? Kemudian wadduha. Salat duha itu juga sunnah muakkadah tuh, kalau bisa jangan sampai tinggalin. Paling minim 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat, tapi yang afdal 8 rakaat, gitu, ya. Jadi kadang jumlah yang lebih banyak belum tentu lebih afdal, ya. 8 lebih afdal dibanding 12, gitu, ya. Wa tarawih, dan salat tarawih, ya. Ini salat tarawih 20 rakaat, ya. Kemudian wahia li ghairi ahli Madinah 20 rakaat wa lahum faqat isyarafihim bi jiwarihi sallallahu alaihi wasallam 36. Nah, kalau orang yang sholat di luar kota Madinah ini
sholat tarawihnya 20 rakaat. Tapi kalau orang yang di kota Madinah yang sholatnya di Masjidin Nabawi, maka sholat tarawihnya 36 rakaat. Beda ya. Ditambah 16 rakaat dari 20 tambah 16 jadi 36. Kenapa begitu? Ya. Di sini dikatakan fi muqabalati tawaf ahli Makkah arba'ata asba' fa baina kulli tarwihah min al-20 sab'un. Ya. Jadi untuk untuk mengimbangi orang-orang yang di Mekah. Karena orang Mekah itu setelah di antara tarawih dia witir tawaf. Ya. Fa baina kulli tarwihah min al-20 sab'un. Sebentar. Ya, jadi kalau di Mekah itu dia witirnya tarawih 20, cuma ditambah tawaf. Ya, jadi untuk mengimbangi itu orang Madinah tarawihnya 36. Yes, ya. Kemudian tarawih sunanun laha fadlun wa thawabun. Itu dikatakan tadi wa kadza rawatib, salat rawatib, wad duha dan salat duha, wat tarawih dan salat tarawih. Itu hukumnya apa? Sunanun sunnah. Laha terhadap salat-salat tadi memiliki apa? Fadlun wa thawabun azim, memiliki keutamaan dan pahala yang besar. Jadi karena sudah diterangkan di antara utamaannya, maka kalau bisa kita jangan sampai ninggalin salat sunnah. Sebisa kita denal ya, qobliyah ba'diyah, duha, witir. Pokoknya kalau memang bisa usahakan jangan ditinggalkan setiap hari itu. Bukan cuma Ramadan doang tapi setiap hari. Supaya kita tetap mengerjakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian wa amma shaum wa huwa tsalits min arkanil Islam. Insyaallah kita bahas di kajian kita berikutnya. Ada pertanyaan Zainal? Cukup? Ya, kita tutup dengan Fatihah. Dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir hayat kita menjadi orang yang rajin menuntut ilmu dan mau mengamalkannya sehingga kalau kita meninggal dunia tercatat sebagai orang yang mati sedang mencari ilmu dan mudah-mudahan dapat pahala syahid dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح من شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بفضل الله فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.